Kalian pikir berkemah aja bisa di gunung, hutan, pinggiran pantai, atau yang paling sering anak-anak lakuin mungkin ya sekolah? Tapi no, no, no. Hari ini gue bakal ceritain pengalaman gue berkemah di halaman rumah gue bersama 2 adik gue dan 1 sepupu gue. Buat kalian yang belum tahu ya, gue yakin kalian semua belum pernah tahu sih. Gue adalah seorang anak strict parent. Sebagai anak perempuan satu-satunya, sebelum anak kecil ini muncul tiba-tiba, gue tuh sangat terlindungi di keluarga. Ibarat badak putih utara yang dilindungi oleh pemerintah. Asik, kalau gue disamain sama badak ya. Ya intinya gitu. Gue jadi anak perempuan yang selalu gak diizinin kalau keluar rumah. Waktu masih sekolah, kalau ada tugas kelompok, gue gak boleh keluar. Kalau gue izin, mak gue pasti ngomongnya, panggil aja teman-temanmu, kerjakan tugas di rumah kamu. Kalau ada jogging bareng teman, gue gak bisa. Kalau dia nongkrong bareng di kafe, tidak bisa. Tapi gak sesering itu sih. Paling dalam sebulan gue bisa keluar 1-2 kali. Dan itu pun izinnya tuh susah banget. Udahlah izinnya susah, teman gue pada nungguin gue. Pas diizinin baru 1 jam nongkrong udah ditelepon. Kok kamu pulangnya lama banget sih? Ingat waktu, udah jam berapa ini? Jam 4 sore mah. Tuh kan cepet pulang, udah larut tuh. Dan ya karena gue anaknya baik hati dan tidak sombong, ya gue pulang. Di sisi lain gue sebenarnya paham mama sama ayah gue ngelakuin itu semata-mata karena emang mereka sayang sama gue. Soalnya gue yang sebenarnya habitatnya di hutan, maksudnya gue bukan badak ya. Gue yang sebenarnya punya jiwa-jiwa penjelajah ini pengen banget ngelakuin segala macam tantangan gitu. Menurut gue itu menarik, capek tapi seru. Dan pada akhirnya gue mencari cara bagaimana agar hidup gue yang membosankan ini bisa ada bumbu-bumbu keseruannya gitu. Dan ya, yang terlintas seketika di pikiran gue adalah berkemah di halaman sambil bakar jagung. Lo emang itu menantang? Berbicara soal menantang, sebenarnya enggak sih guys. Yang gue dapat dari berkemah tuh cuman serunya sama hikmahnya. Bayangin aja senakap hidup gue. Tenda udah disediain, gue bebas mau bawa bantal kepala, bantal guling, selimut, ya terserah gue. Orang ini halaman rumah bapak gue. Kalau gue nggak bawa minum, terus gue haus, gue tinggal masuk ke rumah. Pengen ke WC, tinggal masuk ke rumah. Gak ada tantangan-tantangannya bro. Tapi karena gue emang cuma ingin mencari keseruan aja, ya akhirnya gue putusin berkemah aja. So, let's go, kita berkemah. So karena hari ini berkemah, gue ada nyiapin beberapa hal yang dibutuhkan selama perkemahan, kayak tenda, kasur. Berkemah kok pakai kasur? Diam deh, ini kemah VIP. Terus juga tempurung, tempat bakarnya, korek, minyak, tanah, jagung, dan lain-lain. Gue ngeluarin tenda sama kasurnya itu sore menjelang malam, dan kita berkemahnya tuh mulai jam 9. Sebelum itu, jangan yang mau gue bakar udah gue rebus dulu. Terus gue buat deh bumbunya, mentega, saus, garam, micin, gue campurin jadi satu. Tolong jangan diikuti, itu bumbunya ngasal soalnya. Setelah itu kita keluar deh. Gue sama sepupu gue ngambil tempurung kelapa, korek, minyak tanah, sama alat bakar-bakar. Sedangkan 2 bocah nan jauh di sana lagi party. Karena kita nggak punya alat bakar estetik yang biasanya kalian lihat di perkemahan-perkemahan pada umumnya, gue pakai panci yang udah dibuang sama mak gue. Gue simpan tempurung dan nyalain apinya. Awalnya tuh nyalain apinya susah banget, asli susah banget. Karena tempurungnya tuh basah habis kena hujan, sama kayak pancinya. Tapi setelah beberapa abad, akhirnya apinya nyala juga. Gue sama sepupu gue sibuk jaga apinya biar tetap nyala sampai jadi arang. Adik gue seperti biasa, mereka party doang. Singkat cerita, tempurungnya udah jadi arang dan kita bakar deh. Asli dah, saus yang tadi gue buat asal-asalan, pas gue campurin ke jagungnya, mantap, pokoknya enak banget. Kalau ada mang-mang penjual jagung yang lewat depan rumah gue, rasanya gue pengen ngabis saus. Kita bakar-bakar selesainya sekitar jam 12-an. Itu juga mak gue udah telepon suruh tidur. Soalnya pas kita bakar-bakar, kita pasang musik, sambungin ke speaker, dan suaranya. Akhirnya gue sama sepupu gue bakarnya cepet-cepet. Setelah itu kita lanjut masuk ke dalam tenda. Dan ini part paling random menurut gue. Waktu gue izin mau tidur di tenda ke ortu, ayah gue bilang, halah paling sebentar doang di tenda, abis itu masuk lagi. Wah, gue gak terima dong. Dengan lantang dan tegasnya gue jawab, oh ayah ngeraguin aku. Ayo lihat aja nanti. Itu apa? Gak tahu.
Asli deh itu ya, kita tuh tidur di tenda yang kecil banget, apalagi masuknya tuh berempat. Gue kalau tidur harus lipat kaki. Terus juga kita kayak dengar suara aneh dari luar, kayak ada yang jalan ke arah tenda kita. Beuh, itu kita setenda langsung ketar-ketir. Kita ngambil semua yang kita pakai buat tidur ke kasur lipat, bantal, lampu. Terus gue siap-siap buka tendanya dan kita lari ke dalam rumah. Besoknya gue ketahuan sama ayah gue. Dan ternyata apa yang kita dengar semalam? Cuma tetesan air yang jatuh ke triplex. Aduh.